guys, welcome back to Ruang Saham YouTube channel. Hari ini kita bakalan bahas saham Indofood dan ICBP yang gap down. Nah, seperti yang teman-teman tahu, saham Indofood dan ICBP itu hari ini gap down karena ya teman-teman udah lihat beritanya. ICBP labanya anjlok hingga 40%. Jadi kalau menurut tim saham sih, kita wajar-wajar aja sih. Emiten sekelas ICBP, Indofood sampai gap down karena berita yang namanya labanya anjlok 40%. Nah, buat emiten-emiten sekelas blue chip, karena kita punya pandangan blue chip itu adalah emiten yang udah stabil, mereka juga udah punya market cap yang cukup besar, dan pergerakan sahamnya atau harga sahamnya memang udah tergolong mahal juga. Nah, yang bisa mempertahankan kinerja dari emiten-emiten blue chip ini adalah ya mereka tuh harus terus bisa berperforma, terus bisa mencetak laba bersih, ataupun terus bisa rutin membagikan dividen. Nah, ketika berita labanya anjlok, tentu saja itu bisa jadi satu bad news buat emiten tersebut. Nah, oleh karena itu, tim Ruang Saham hari ini akan langsung bahas technical analysis dari Indofood dan ICBP. Oke guys, jadi sekarang teman-teman udah bisa lihat salah satu tampilan chart dari saham Indofood ya. Kita langsung mulai dari Indofood dulu. Jadi Indofood tuh hari ini langsung ngalamin gap down dan dalam 1 bulan ini Indofood udah mengalami 2 kali gap down. Nah, apakah gap down ini bisa ditutup apa enggak? Sebenarnya kita akan bahas itu. Oke. Nah, jadi gap down yang pertama itu terjadi karena adanya patahan tren di sini. Dan itu bisa jadi bad news buat gap yang ini. Nah, tapi gap yang kali ini gimana nih, Go? Kita masih melihat bahwa ini adalah salah satu common gap di mana support terdekat dari Indofood itu masih ada dan masih potensial buat bisa ditutup. Nah, tapi buat teman-teman yang memang mau entry di Indofood, saran saya adalah yang pertama adalah kita prefer wait and see dulu, kita perhatikan dulu gimana ke depannya, 1 minggu ke depan ini Indofood itu akan bergerak. Kalaupun cuma mau ngincer profit dari tutup gap, saya rasa terlalu tipis, teman-teman. Nah, yang kedua, buat kalian yang memang udah punya posisi, jangan takut. Indofood itu berada dalam satu zona sideways yang cukup besar. Dan zona sideways ini udah terbentuk Indofood sejak tahun 2021 sampai hari ini. Nah, selain itu, penurunan Indofood sebenarnya memang udah terlihat sejak dia ada yang namanya double top di titik ini. Dan penurunan double top ini pun sebenarnya kalau kita udah mau lihat, penurunannya juga udah tercapai, teman-teman. Penurunannya udah tercapai di support area ini. Oke. Nah, buat teman-teman yang memang mau entry di Indofood, saya saranin yaitu kita prefer wait and see dulu sampai 1 minggu ke depan. Kalau memang ada penurunan hingga di area 5.700-an, 5.800, it's a good position buat kalian entry. Atau buat kalian yang memang takut ketinggalan posisi, kalian bisa pakai 2 kali entry. Di sini yang pertama kali, ya kita hapus dulu ini. Dan yang kedua kali tentu saja di area ini. Oke, kita lanjut ke ICBP. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat tampilan dari ICBP yang juga mengalami gap down. Candlenya hijau tapi dia gap down ya teman-teman ya. Nah, yang pertama ICBP itu salah satu emiten yang sebenarnya potensialnya good, apalagi di masa-masa suku bunga mau naik dan inflasi juga mau naik. Nah, kita bisa melihat yang namanya area resisten dan support dari si ICBP ini dulu. ICBP juga hampir sama teman-teman. Dia sempat mengalami yang namanya sempat break, tapi gak lama lagi dia udah turun lagi. Nah, ini adalah beberapa titik support dan resisten dari si ICBP. ICBP agak resiko. Dia mengalami yang namanya runaway gap di sini. Ya, dia jebol supportnya dan tentu saja itu akan lebih berisiko. Nah, hopefully ICBP kalau memang 1 minggu ke depan dia bisa sideways di area ini aja, itu udah bagus. Ya. Nah, buat teman-teman yang memang mau incar ICBP, maka kalian boleh incar di area 8.000 sampai 8.100. Ya, tapi ingat jangan langsung di all in karena kita nggak tahu semua kemungkinan di market. Yang kedua adalah di area ini 7.800 dan yang terburuk yaitu di area 7.200. Oke. Nah, overall ICBP ini memang sebenarnya good dengan adanya penurunan ini. Ya, jangan-jangan dengan adanya penurunan ini ICBP bisa naik lebih kuat dan bikin yang namanya inverted head and shoulder loh. Kalau memang terbentuk, maka ICBP bisa terbang nggak cuma sampai 10.000, tapi bahkan bisa sampai 12.000. Tapi itu kemungkinan masih lama banget.
Oke, ingat teman-teman ya, jangan asal diaja. Kalau tim peluang saham sih prefer kita wait and see 2 sampai 3 hari atau 1 minggu ke depan. Oke guys, jadi sekarang teman-teman udah tahu gimana harus ambil tindakan di saham ICBP ataupun Indofood. Dan yang pasti, do your own research dan ingat bikin trading plan ataupun investing plan. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nontonin dan jangan lupa like, subscribe, ataupun share video ini ke teman-teman kalian. Thank you for watching. See you on the next video.